Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang sudah bergabung di diskusi tanya jawab sirah bersama guru kita Kiai Ferfi Hulam Faizi LCMA. Semoga banyak kebaikan yang akan kita dapatkan dari apa yang akan kita sama-sama perdengarkan dari guru kita Kiai Herfi Hulam Faizi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk saya memulai kegiatan di sore menjelang buka puasa hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Segala puji senantiasa kita aturkan kepada Zat yang tidak bosan-bosan memberikan kebaikan, dan semoga kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan bisa berubah menjadi sebuah amal soleh kebaikan, sehingga kelak ketika kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat-nikmatnya, Allah mudahkan lisan kita untuk menjawab kenikmatan tersebut telah kita gunakan untuk kebaikan dan amal soleh yang Allah perintahkan. Allah serta salam semoga senantiasa tersurahkan kepada kekasih, suri tauladan, dan juga pucuk harapan Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang kelak akan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat di suatu hari yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga Allah memberikan izin orang-orang yang diberikan syafaat di hari tersebut, di antaranya adalah kita semuanya yang hadir di pertemuan Zoom sore hari ini. Teman-teman semuanya, sambil menunggu Kiai Herfi yang masih belum hadir kayaknya, saya coba lihat dulu. Kiai Herfi, baik, sambil menunggu Kiai Herfi yang belum hadir, kita buka kegiatan sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan kegiatan sore hari ini dengan umul Quran. Semoga dengan penyempurnaan yang akan kita lakukan dapat menambah keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang akan kita coba dapatkan dari guru kita Kiai Herfi Hulam Faizi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman semuanya yang sudah hadir, insya Allah di kegiatan sore hari ini kita akan lebih banyak di sesi tanya jawab. Insya Allah akan dimulai dengan penyampaian oleh Kiai Herfi tentang fenomena Muslim dalam menyikapi Ramadan. Kurang lebih Kiai Herfi akan menyampaikan dalam durasi 15 menit. Kemudian akan langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silahkan para hadirin bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin sudah hadir di kepala kita semuanya, cuman kita masih belum menemukan momen dan belum menemukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tersimpan di kepala kita. Maka alhamdulillah Allah hadirkan kesempatan di sore hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita simpan sendiri. Mungkin
Maka silahkan teman-teman disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, disiapkan catatan-catatannya. Insya Allah Kiai Herfi akan menyampaikan selama 15 menit untuk mukadimahnya. Kalaupun lebih, terserah Kiai. Terserah Kiai, bebas. 30 menit, terserah Kiai. Mau 15 menit berarti sesuai dengan waktunya, tapi kalaupun lebih, ya terserah Kiai. Intinya terserah Kiai. Begitu teman-teman. Eh, Kiai Herfi sepertinya belum hadir ya. Ada yang sudah melihat beliau di link Zoom-nya? Sepertinya belum hadir. Baik, beliau sepertinya belum hadir. Kita sambil tunggu kehadiran beliau. Izin saya menyapa teman-teman semuanya. Ini kira-kira dari mana saja nih? Ini kayaknya Jabodetabek ya? Atau ada yang dari luar Jabodetabek? Bandung mungkin? Ada yang dari Bandung? Atau dari mana yang di luar Jabodetabek? Kalau saya pribadi dari Bekasi, teman-teman. Kan, kenalkan. Mungkin banyak yang belum tahu. Saya dari Bekasi. Namanya masih di Bekasi ya. Saya ganti deh namanya. Biar enggak. Bentar, teman-teman. Saya tak ganti. Ada yang dari Bandung, teman-teman? Saya dari Bandung, Ustaz. Masya Allah. Siapa, Sat? Nama antum, Sat? Ah, kita pernah jumpa di Bekasi. Saya Ustaz, Asik. Ana Siapa ini? Nasrullah. Ana Masya Allah. Nasrullah. Ustaz. Masya Allah. Ya, Ustaz kita pernah main Nasrullah. futsal bersama. Ya, Masya Allah. Antum sekarang alhamdulillah di Bandung, Sat? di Bandung, Ustaz. Nah, alhamdulillah Di sekarang di Bandung. Ini tahun kedua, alhamdulillah. Masya Allah. Tahun Masya Allah. kedua. Kawan lama berjumpa di Zoom ternyata. Ya, Nah, kita nah, nah. kawan lama Kemarin itu. waktu di kan Ustaz Amanda, datang nggak antum ke Bandung? Alhamdulillah, Sat. Datang. Alhamdulillah Jumpa datang. nggak kita? Kita jumpa di parkiran, Sat. Oh, jumpa di parkiran. Oh iya berarti ya. Jumpa di parkiran. Oh, Ah, jumpa. nah, 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 betul, betul. Jumpa di parkiran. Kita jumpa. Ternyata sekarang Masya jadi host ya. Host Allah. tanya jawab nih. Dadakan aja. Dadakan aja. Oh gitu Masya Allah. dadakan. Oh, dadakan juga tapi sudah Qadarullah. tertulis di lauh mahfud. Qadarullah. Baru Masya Allah. Ya takdir. nyiapin dua Takdir pertanyaan kawal insya Allah nanti. Ramadan. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, Nah, Herfi. oke. Kenan untuk menjawab. Ini beliau kayaknya belum bergabung kayaknya nih. Oh gitu ya. Ya, Eh, bisa disapa ya, yang beliau lain kalau begitu. Yang ah, mungkin ini. silahkan yang dari selain Jabodetabek mungkin dari mana nih? Banten mungkin ada dari Banten atau bahkan luar pulau. Wih, keren deh kalau dari luar pulau. Iya, dari luar pulau mungkin ada. Silahkan monggo. Ini momen Ramadan ini luar biasa, teman-teman. Allah masih memberikan kebaikan-kebaikan. Kalau kata Samsudin kita rahumnya, Allah sudah memberikan Ramadan. Tinggal apa yang akan kita lakukan di Ramadan ini. Kalau Umar merasa berat ketika menggantikan Abu Bakar, karena kekhilafahan Abu Bakar itu penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan ketawaduan. Seorang Abu Bakar yang kita kenal orang paling kaya, salah satu orang yang paling kaya, tapi ternyata ketika beliau menjabat sebagai khalifah dan beliau meninggal dalam keadaan yang hartanya bisa dihitung. Makanya Umar sampai mengatakan Abu Bakar telah menyusahkan kami. Karena siapalah yang bisa menggantikan Abu Bakar. Kalau kita bawa ini di Ramadan kita, kira-kira apa yang kita lakukan sehingga orang-orang setelah kita, anak keturunan kita akan mengatakan ayah saya ketika Ramadan beramal soleh dengan semaksimal mungkin. Terus siapalah saya yang bisa mencontoh ayah saya ketika beramal di bulan Ramadan. Ini keren teman-teman. Ini menjadi keren. Dan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia meminta kepada Salman Al-Farisi untuk mengaudit, untuk menghisap kira-kira apa yang dilakukan Umar, kesalahan apa yang dilakukan Umar.
Salman Al-Farisi. Dengan cakapnya beliau menyampaikan, kita nggak pernah menjumpai apapun dari kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kembali, masa iya sih, bahasa saya nih, masa iya sih nggak ada kesalahan satupun? Salman Al-Farisi menyampaikan, iya, ya Khalifah. Umar terus menekan Salman untuk mencari kesalahan-kesalahan Umar. Sampai akhirnya Salman menyampaikan, oke, kalau begitu. Saya akan menyampaikan satu yang menurut saya itu tidak sesuai. Yaitu ketika engkau ya Khalifah makan dalam satu piring dengan dua lauk. Coba. Dan kejadian ini langsung diperbaiki oleh Umar bin Khattab. Dan beliau akhirnya tidak pernah makan dalam satu piring ditemani oleh dua lauk. Karena dikritik oleh Salman. Itu pun kritik karena dipaksa oleh Umar bin Khattab. Pertanyaannya lagi-lagi, pernahkah kita mencoba untuk mengintrospeksi diri sendiri? Ramadan tahun kemarin saya juga ngapain? Ada nggak perbaikan yang telah kita iktikadkan di dalam hati kita? Ramadan kemarin saya belum melakukan ini, tahun ini saya harus melakukan ini. Ramadan kemarin saya telah melakukan kekurangan ini. Ramadan hari ini saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Saya tidak akan menyesal ketika Ramadan telah pergi. Yang ada saya bisa menyampaikan, ya Allah, hari ini, Ramadan kali ini, saya telah maksimal. Dan semoga pemaksimalan ini diterima. Bukan penyesalan-penyesalan, karena kesalahan yang sama. Semoga Allah bisa memberikan kemaksimalan di Ramadan kali ini, sehingga Allah catat kita di akhir Ramadan dengan status orang-orang yang bertakwa. Afan Kiai Herfi sudah hadir, apa dereng? Kiai Herfi, ngapunten, mohon izin, sampun rawuh napa dereng? Statusnya belum ya? Monggo silakan yang mau menyampaikan sesuatu dulu sambil nunggu Ustaz Herfi, sambil nunggu Kiai Herfi. Karena dadakan gak nyiapin bahan apa-apa. Monggo silakan. Yang dari Jabodetabek boleh deh, boleh. Saya lihat di sini kayaknya ada orang Bekasi kayaknya tadi. Bentar, ada Kaf Kemiling, ada Kaf Bandung. Ada yang dari Semarang, Masya Allah. Mohon izin saya sapa yang dari Semarang, Bapak Asep Hermawan, Kaf Semarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Zat? Masya Allah. Ya, alhamdulillah jelas, Zat. Jelas terdengar dengan sangat jelas. Masya Allah. Ini mau nanya, Zat. Oke, pripun. Nah, Tapi sama di kayak luar Herti, Zat. enggak ini di luar konteks itu. Ini saya juga sedang pairing ke headset Bluetooth tapi enggak nyambung-nyambung ya. Saya lihat jenengan pakai headset Bluetooth. Oke, oke. Jenengan Saya pakai pakai headset Bluetooth. handphone apa pakai laptop, Zat? Handphone, Zat. Handphone. Ada di pengaturan, Oke, Zat. Mohon maaf ini di luar ini ya. oke. Enten. Langsung melebet nonton Bluetooth-nya. Di saya enggak berhasil ya, Zat. Ini Wah, masih suara bukan berhasil. speaker. Oh, nonton tak? Kalau saya langsung masuk sih, Zat. Oh, Dari begitu Bluetooth ya. yang ada dari Oke, Bluetooth yang di siap. handphone langsung Oke, salam kenal, tersambungkan. Zat. Kami dari Oh, Semarang. oke. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini aksi angkatan berapa saat dengan? Baru nih tahun ini, Zat. Oh, Masya Allah. Online berarti, Nggih? Nggih, online. Masya Allah. Ikut yang Bandung atau yang pusat, Zat? Depok? Yang Depok, Zat. Oh, yang Depok. Jenengan asli mana, Zat? Aku kalau asli ini Banjarnegara, Zat, Jawa Tengah. Oh, nggih, nggih, nggih.
Fasih bahasa Tapi Jawane. oh nggih, alhamdulillah, alhamdulillah. Biyen nggih pesantren teng Jawi. Masya Allah. Pian bekan saking Semarang, Zat. Iya, Oh, sampun. Alhamdulillah, jauh-jauh dari Semarang. Jauh-jauh dari Semarang bergabung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih, nggih. Monggo ingkang badhe bahasa Indonesia. Silakan. Maaf, maaf. Tadi kebelabasan bahasa Jawa, jadinya lanjut bahasa Jawa. Baik, teman-teman semuanya. Ini ada titipan dari manajemen aksi. Kira-kira saran dari teman-teman yang baru bergabung di Akademi Siroh angkatan kali ini, kira-kira program pembinaan apa ini alumni ya? Untuk alumni, maaf. Ini ada alumni tentu sekarang. Kira program pembinaan untuk alumni yang perlu ditingkatkan itu kira-kira apa? Ada masukan enggak nih? Biar alumni bisa terus mendapatkan kesemangatan akademi walaupun sudah tidak masuk di bangku perkuliahan. Kira-kira dari teman-teman ada masukan atau mungkin ada saran yang sudah pernah dialami di luar sana yang mungkin bisa kita adopsi sehingga para alumni itu tetap merasakan kekuatan bangku perkuliahan yang terus terjaga. Monggo teman-teman ada masukan. Oh, ada masukan langsung berkarya bersama. Oh, nggih. Karyanya bentuk tulisan apa pripun nggih? Karyanya dalam bentuk tulisan atau bagaimana maksudnya? Maaf. Buku, keren. Keren, buku. Alumni bikin buku bersama, mengangkat satu kisah. Kira-kira hikmah apa yang bisa diambil satu orang, misalkan contoh perang Uhud. Kira-kira dalam perang Uhud ini masing-masing kepala otomatis akan berbeda persepsi dan mungkin pelajaran yang diambil. Si Fulan mengambil dari segi apa, yang satu ngambil dari mana, yang satu dari misalkan digabung. Uhud melihat dari ilmu psikologi, Uhud melihat dari ilmu arsitek mungkin, ya kan. Uhud melihat dari segi ekonomi dan seterusnya. Ini keren, keren, cakep. Masuk. Bisa juga nih, bisa. Yang lain pripun? Monggo silakan yang mau memberikan ide supaya para alumni tetap terjaga kesemangatannya walaupun sudah tidak berada di bangku perkuliahan. Ini Ustaz Devi sampun hadir nopo dereng? Yang lain monggo boleh langsung berbicara ataupun lewat chat monggo. Dua-duanya menjadi pilihan terbaik insya Allah. Ide. Monggo. Ada saran biar alumni ataupun mungkin yang sedang di bangku perkuliahan, kalau tadi kan yang dari Semarang Pak Asep itu masih di bangku perkuliahan tahun ini, juga bolehlah memberikan saran kali ya. Kira-kira harus ngapain nih? Misalkan perkuliahan kalau bisa jangan sebulan 2 kali. Terus gimana? Setiap pekan, Masya Allah, misal contoh. Kan boleh, namanya juga saran, masa nggak boleh? Enggak, silakan teman-teman. Sambil nunggu ke Hervi nih, sambil nunggu ke Hervi. Buat ternyata nih, silakan teman-teman. Ini kayaknya banyak teman-teman saya loh. Ada Pak Edo, Masya Allah Pak Edo. Terus siapa lagi nih? Banyak kayaknya kok. Alhamdulillah dipertemukan di Zoom. Libur dipertemukannya di Zoom. Monggo teman-teman ada saran?
Bagi alumni, bagi yang sedang duduk di bangku perkuliahan boleh, sangat-sangat boleh. Yang alumni juga boleh. Tadi karya buku katanya, insya Allah dicatat oleh manajemen aksi. Insya Allah dicatat manajemen aksi. Yang satu lagi misalkan ada Zoom rutin setiap bulan misalkan, itu boleh, saran itu boleh banget. Oke. Monggo silakan. Dari siapa? Iya. Yang dari mana nih? Saya coba lihat dulu ya. Saya scroll ke bawah dulu. Dari Bandung kayaknya banyak tadi. Dari Bandung. Ahmad. Zat Asrullah dari Bandung ada lagi nggak, Zat? Oh ada, akademisi manajemen. Ada Alhamdulillah. di Sambung ada rapat, tuh. Kiai. Cuman tidak disebutkan itunya, tidak disebutkan Oh, di belakangnya. nggih. Alhamdulillah Kiai Herfi sampun rawuh teng Zoom. Oh, alhamdulillah. Syukur rawuh Kiai Herfi. Mohon bisa berkenan untuk menyampaikan pituah kepada kita semuanya yang haus dengan keilmuan. Semoga panjenenganipun kersa maringi dawuh sehingga kita semuanya bisa mendapatkan secercah cahaya dari sirah untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo datang panjenenganipun Kiai Herfi, waktu dan tempat kawula semoga akan. Monggo Kiai. Oke, Ustaz. Makasih Ustaz Ahyar. Nggih, Zat, sami-sami, Zat. Oke, baik. Kita mulai. Nggih, Zat, Sampai jam monggo. berapa Ustaz? Kalau saking manajemen dipun paringi waktu 15 menit, Zat. Tapi terserah Oke. antum, monggo. Oke. Susahnya aja Kita dulu, Zat. sore ini banyak diskusi aja ya. Oh, nggih. Monggo. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, baik yang masih peserta maupun yang sudah alumni Akademi Sirah Al-Fatih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, sangat banyak sekali, dan diantaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa modal untuk hidup di dunia ini, dan itu adalah usia kita. Maka kita berharap mudah-mudahan kita adalah orang yang mampu untuk mengembangkan modal yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita, dan modal itu adalah waktu. Kalau yang hubungannya dengan kita berarti modal itu adalah usia kita, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengelola dan mengembangkan modal itu sehingga memberikan keberuntungan bagi kita. Ya, dan beruntung itu adalah ketika modal kita ketika kita mendapatkan
lebihan dari modal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya, sehingga kalau Allah ngasih modal kepada kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya, di dunia ini atau lebih daripada itu, kemudian kita kelola itu dengan baik, lalu nanti kita bisa tertawa-tertawa, tersenyum-tersenyum, kemudian bisa makan-makan, bisa minum-minum, bisa bahagia di surga yang melampaui 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, maka itu adalah kita orang yang untung. Karena kita kerja nggak nyampe, ya mungkin kalau dikonversi dengan sehari di yaumil akhir, maka hidup kita di dunia 100 tahun itu paling cuma sekitar 1 menit sampai 2 menit. Tapi 1 menit sampai 2 menit itu kita kelola dengan baik sampai akhirnya kita bisa hidup dengan penuh kebahagiaan ya selamanya lama di yaumil akhir nanti, dan itu adalah orang yang untung karena modal yang diberikan ya itu sedikit tapi kemudian dia kelola sehingga dia bisa mendapatkan kenikmatan yang waktunya panjang. Adapun orang yang rugi adalah orang yang balik modal, yaitu orang yang balik modal itu nanti kalau di yaumil akhir maka ya nanti ada orang-orang golongan a'raf, orang-orang yang sama antara kebaikannya sama keburukannya. Walaupun pada akhirnya dia masuk surga, tapi sebelumnya dia diliputi dengan kecemasan-kecemasan karena nasibnya yang belum jelas. Kemudian yang ketiga adalah orang yang binasa ketika Allah kasih modal, tapi kemudian modal itu tidak kembali, tapi justru berkurang, ya. Tapi justru malah berkurang. Maka ini adalah orang yang binasa. Dan sore hari ini kita di tengah-tengah aktivitas ibadah puasa kita selingi dengan majelis ilmu yang mudah-mudahan ini jadi rangkaian dari jawaban saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita di yaumil akhir tentang modal di dunia kamu gunakan untuk apa, kamu investasikan di apa. Kemudian kita bisa jawab bahwa salah satu tempat di mana kita menginvestasikan modal kita adalah di jalan ilmu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini senang sekali saya dapat amanah untuk bisa membersamai teman-teman ya, dan harapannya supaya kualitas ibadah puasa kita semua itu terus meningkat. Dan ini adalah lanjutan dari tarhib yang kemarin sudah diputar karena tapping terlebih dahulu, dan hari ini kita live langsung ya untuk diskusi, makanya kita nanti akan banyak diskusi. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa riwayat saja ya yang berhubungan dengan amal yang itu sebenarnya adalah apa ya, yang itu merupakan hal yang mesti kita rasakan dan kita semuanya bisa merasakan itu. Kalau kita mau merasakan, gitu ya. Dan kita bisa merasakan itu. Ya. Karena kalau saya ngomong, kalau kita bahas puasa, la'allakum tatakun, supaya kalian bertakwa, maka itu pertama sudah sangat sering sekali dibahas dan dikaji. Yang kedua, saya khawatir kemudian takwa itu hanya menjadi sebuah teori yang sudah sering mampir di telinga kita, tapi kita tidak memiliki greget gitu ya, tidak memiliki antusias untuk mengimplementasikan tentang definisi-definisi takwa.
sudah banyak lah yang ngomongin tentang takwa itu, nanti silakan dibuka, dan yang lebih penting adalah diamalkan. Jadi kalau saya ngomongin puasa, tujuannya supaya bertakwa hmm, itu sangat idealnya adalah begitu, dan mungkin hanya orang-orang yang benar-benar mau dan mampu bisa sampai pada la'alakum tattaqun, gitu ya. Nah, saya pengen ngomong yang realistis saja pada kesempatan sore hari ini. Ya, realistis seperti apa? Ya, realistis tentang apa yang dirasakan oleh orang yang puasa. Yang rasa itu, ya, yang rasa itu kemudian eh, selalu kita hindari, sehingga kita melakukan hal-hal supaya kita tetap puasa, tapi kita tidak merasakan itu. Dan rasa itu adalah rasa lapar. Ya, ini saya sampaikan lebih realistis, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kamu puasa itu supaya kamu lapar. Dan itu ya, tapi kemudian kita selalu berpikir bagaimana siang hari kita tidak merasakan lapar. Ya, dengan cara makan sahur yang banyak supaya stok makanan di lambung kita untuk aktivitas sampai datangnya waktu maghrib itu cukup. Ya. Jadi simpel saja. Oke, puasa itu iyalah lakum tatakun, iyalah lakum tatakun. Tapi itu sangat tinggi sekali lah. Yang simpel saja. Kita sudah dapatkan itu atau belum? Ya, itu ya. Apa yang simpel? Yang simpel adalah rasa lapar. Ya, itu ya. Maka ketika masuk bulan Ramadan, maka kita harus menyadari bahwa tamu kita namanya Ramadan itu pengen ngajak kita merasakan lapar di siang hari, lalu menahan ngantuk di malam hari, itu aja. Ya. Nah, siang hari memang benar kita Ramadan pengen kita itu merasakan lapar. Itu sehingga lapar itu adalah rasa yang harus kita rasakan di siang hari. Ya, karena selama ini kalau kita berbicara tentang puasa, ya kita selalu berusaha gimana nggak terlalu lemas, gimana nggak terlalu lapar. Akhirnya ya kita meminimalisir aktivitas-aktivitas. Padahal Nabi ya waktunya aktivitas beraktivitas. Itu ya. Waktunya aktivitas walaupun beliau berpuasa. Ya, itu. Dan eh, itu memang tidak gampang. Padahal simpel ya, sebenarnya simpel. Makanya ini adalah tujuan dasar dari puasa yang semuanya bisa, tapi semuanya malah pengen menghindar. Nah, kalau lapar aja pengen kita hindari, lalu bagaimana dengan la'alakum tattaqun supaya kalian bertakwa gitu. Jadi yang saya bayangkan itu sih sebenarnya. Itu ya. Jadi uh, realistis saja bahwa Allah nyuruh kita puasa tujuannya supaya kita merasakan lapar di siang hari. Itu tujuannya. Yang tujuan ini kita hindari, ya, berpikir supaya kita tidak merasakan lapar. Kalau tujuan dasar dari puasa itu saja kita hindari, lalu bagaimana dengan tujuan tertinggi daripada puasa, yaitu la'alakum tattaqun. Ya, itu ya. Makanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen kita semuanya lapar, sehingga itu harus kita siapkan, ya, gitu ya. Kita harus siapkan itu, bahwa aku pengen lapar hari ini. Nah, sehingga nanti kita bisa dapati bagaimana dulu Rasulullah SAW itu ketika cerita tentang perutnya, kita bisa dapati bagaimana dulu ketika Umar itu ngobrol sama perutnya, gitu. Dan itu kan hari ini jaranglah kita rasakan. Ya, saya ngomong seperti ini karena hari ini kita itu punya pilihan untuk lapar dan untuk tidak lapar. Itu kita punya pilihan. Gitu ya, walaupun kalau dulu sebagian sahabat Nabi itu pilihannya
nggak ada pilihan kecuali lapar. Gitu ya. Dalam beberapa momen, Nabi dan istrinya itu juga nggak ada pilihan kecuali lapar. Lah kita itu punya pilihan. Kita bisa membuat diri kita lapar, kita juga bisa membuat diri kita nggak lapar. Maka lewat puasa itu, coba yuk kita pilih satu kondisi fisik yang dulu biasa dialami oleh orang-orang soleh. Dan itu adalah lapar. Karena kalau kita nggak puasa, mau kapan lagi kita merasakan lapar? Kan gitu ya. Dan itu adalah hal yang selalu kita hindari. Bahkan di Ramadan aja kita menghindarinya. Makanya ada beberapa ungkapan ini saya sampaikan. Nanti setelah itu kita akan diskusi. Ya, ini kalimat Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan, sesungguhnya ujian pertama yang terjadi pada umat ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kekenyangan. Kekenyangan berarti tidak merasakan lapar. Karena ketika perut suatu kaum sudah kenyang, maka tubuh mereka akan menjadi gemuk, sehingga hati mereka akan menjadi keras dan syahwat mereka pun akan menjadi tidak terkendali. Nah ini mesti di, dikaji lagi lebih dalam nih. Karena Aisyah radhiyallahu anha menghubungkan antara perut yang kenyang, gitu ya. Kalau hubungan perut yang kenyang dengan badan yang gemuk, oke lah. Kita itu empiris banget. Kita bisa dapati itu, kita bisa lihat itu, ya. Tapi ini masalahnya hubungan antara kekenyangan dengan dengan hati yang keras, gitu ya. Kenyang dengan hati yang keras. Karena hari ini kalau kita lihat di iklan-iklan ya kenyang, ya lapar itu justru yang membuat orang itu gampang emosi. Lapar itu mengubah karakter, kan gitu ya. Tapi yang hebat itu adalah mekanisme di dalam agama kita bahwa agama kita itu melatih kita untuk tidak berubah karakternya bahkan dalam kondisi kita itu lapar. Nanti itu pengendalian diri yang sangat dahsyat. Dan kita bisa melakukan itu loh. Nah, kalau kita nggak merasakan lapar, lah apa bedanya siang kita dengan siang di bulan di luar Ramadan? Kan nggak ada bedanya. Ya, yang Allah inginkan itu lewat puasa adalah kamu dalam kondisi yang sangat memungkinkan dirimu untuk gampang tersinggung, gampang marah, gitu ya, gampang emosi, yaitu saat dirimu lapar, tapi kamu tetap bisa mengkondisikan, mengendalikan egomu pada saat itu. Itu makanya kita baru ngerti, baru dapat kalimat Nabi, kalau ada orang mengajakmu, orang berkata kotor kepadamu, atau orang mengajakmu berantem, maka kamu jawab saja, aku lagi puasa. Gitu ya. Tapi kalau suasana perut kita tidak dalam kondisi lapar, ya untuk mengatakan aku lagi puasa itu terlebih mudah karena karakter kita nggak berubah. Gitu. Jadi kita sama Allah itu lewat puasa dikondisikan pada kondisi di mana potensi marah itu sangat besar dalam hidup kita, dalam diri kita, potensi emosi itu sangat besar, gitu ya. Dan semua potensi-potensi itu akan sangat besar terjadi pada dirimu ketika dirimu itu dalam kondisi lapar. Ya memang benar, lapar mengubah karakter benar. Tapi bukan benar ya, lapar mengubah karakter itu ketika orang memang dia lapar tapi nggak bisa mengendalikan dirinya. Ya benar bagi orang yang begitu. Kenapa? Karena begitu lapar itu potensi besar, kamu akan gampang emosi, mudah marah dan seterusnya. Tapi agama pengen kamu nggak begitu. Dalam kondisi yang paling berat sekalipun, kamu masih punya kontrol atas dirimu. Nah ini kerennya puasa itu di situ sebenarnya. Makanya kalau kita nggak merasakan lapar di siang hari, gimana kita bisa punya kendali? Gimana kita bisa punya kendali atas diri kita dalam kondisi emosi yang amat sangat amat sangat krusial itu. Ya, itu.
Baik, jadi Aisyah menghubungkan antara kekenyangan itu dengan hati yang keras. Kemudian yang kedua, ini apa perkataan Abu Ga'far ya ketika dia mengatakan jika perut telah penuh maka tubuh akan bertindak melampaui batas sehingga tidak ada keseimbangan dalam diri kita. Nah, itu ya. Jadi kalau perut setelah penuh maka tubuh akan bertindak melampaui batas. Dan segala hal kalau melampaui batas itu pasti nggak baik. Kemudian Qais bin Rafiq mengatakan bahwa celakalah bagi orang yang agamanya adalah dunianya dan ambisi utamanya hanyalah perutnya. Nah, itu. Di kalimat nomor 2 kayak dari kalimat Qais bin Rafiq ini, ambisi utamanya hanyalah perut. Dan ini sering kita dapati pada diri kita kalau bulan Ramadan, ya ambisi utama kita adalah perut kita. Dan itu ya, dan kita bisa bayangkan itu berbuka yang merupakan momentum untuk untuk mengekspresikan kebahagiaan gitu. Cuma karena itu adalah ambisi utama perut kita, kan gitu ya. Maka kemudian itu menjadi momentum kalau kata Qais bin Rafiq, momentum kecelakaan. Jadi kita berbuka yang mestinya itu full keberkahan, tapi ini full kecelakaan. Kan gitu ya. Kenapa? Karena kita berpuasa, tapi sebenarnya badan kita itu merencanakan pesta gitu. Ya, siang hari kita berpuasa, cuma badan kita itu merencanakan pesta-pesta gitu. Nah, itu orientasinya, ambisi utamanya perut. Oke, ya, ini agak ekstrim. Sebenarnya sangat mendasar. Ya, puasa supaya kamu lapar, udah itu aja. Nggak usah supaya kamu bertakwa, nanti itu. Kemudian yang keempat itu kalimat Umar nih, ya. Kalimat Umar yang ini juga sangat menarik, pernah dibawakan kepada Umar bin Khattab roti dan minyak zaitun. Beliau memakannya sambil mengusap perutnya dan berkata, demi Allah, wahai perut, engkau akan terus dibiasakan makan dengan roti dan minyak zaitun selama mentega atau lemak masih dijual dengan harga yang mahal. Itu jadi menarik tuh Umar ketika ya namanya mentega hari itu menjadi salah satu makanan yang favorit. Tapi ketika harganya mahal, sekelas khalifah itu kemudian menjadikan itu sebagai momentum untuk ngajak dialog perutnya gitu. Nah, itu ya. Jadi ini menarik gitu. Karena begitu lapar, fokus kita ada pada perut. Itu begitu fokus kita ada pada perut, maka kita akan mulai perhatian terhadap kebaikan-kebaikan perut kita. Dan itu ya sampai nanti pada level berdialog dengan perut kayak Umar itu tadi. Ya, itu. Kemudian yang terakhir yang berikutnya perkataan Khalid bin Mi'dan, dia mengatakan, aku membaca dalam sebagian kitab-kitab orang terdahulu yang mengatakan bahwa laparkanlah dirimu, semoga engkau dapat merasakan kehadiran Allah. Khalid bin Mi'dan ini ulama yang terkenal dengan tazkiyatun nafasnya. Maka dia menghubungkan rasa lapar dengan merasakan kehadiran Allah. Gitu ya. Nah, ini perlu dikaji. Ya, gimana itu hubungannya antara rasa lapar dengan merasakan kehadiran Allah. Kemudian yang terakhir, teman-teman semuanya, ya sebelum kita diskusi, yang terakhir adalah kalimat Abu Ubaidah Al-Khawas yang mengatakan bahwa kebinasaanmu ada pada kekenyanganmu dan keberuntunganmu ada pada rasa lapar. Kenapa? Beliau mengatakan begini, jika engkau kenyang lalu tidur, maka musuhmu yaitu setan dan hawa nafsu
akan menguasaimu dan menindih karena kamu tidur. Namun jika engkau menahan lapar, maka engkau akan selalu dalam keadaan waspada terhadap musuhmu. Itu ya. Semacam yang yang menjadi satu hal yang ironis di kita itu, yang kadang kita itu sudah lapar, banyak tidur dengan alasan supaya nggak ngerasain lapar. Nah, itu lebih parah lagi itu, gitu ya. Mestinya orang lapar itu susah untuk tidur, sehingga dia selalu terjaga, gitu ya. Kalau orang kenyang itu kemudian gampang untuk tidur. Itu kajian-kajian ilmiahnya sudah banyak lah. Kalau orang tuh kalau tidur maka ya, itu ya setan atau hawa nafsunya itu justru akan menindihnya, akan mengalahkannya. Dia nggak terjaga. Itu beberapa hal sebagai mukadimah dari pertemuan kita ini yang ini sebenarnya saya pengen mengcapture sederhananya Nabi ketika sahur dan berbuka itu. Jadi kalau nggak ada ini, ya ini, nggak ada ini, nggak ya ini, dan gitu aja. Sesimpel itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Masya Allah, jazakumullah khair Kiai Herfi yang banyak merubah mindset Kiai. Jadi puasa la'alakum kelaparan dari Kiai ya. Masya Allah Iya, itu. la'allakum taj'un, supaya kalian lapar. Nah Supaya itu kalian apa? tujuan paling fundamental puasa lah. Masya Allah. Maka Padahal jangan selama ini sampai itu hilang esensinya. Kita hilangkan dengan makan yang banyak ketika sahur, atau kita hilangkan dengan meminimalisir gerak, atau kita hilangkan dengan banyak tidur. sekarang biasanya kalau sahur Kiai ada yang terus water lah, terus kurma direbus atau direndam biar entarnya nggak kelaparan lah, macam-macam Kiai. Masya Allah. Tapi mindset akhirnya udah berkabrik Kiai. Masya Allah, jazakumullah khair Kiai. Insya Allah. Silakan, monggo bagi yang sudah menyiapkan pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Kiai Herfi. Silakan. Pertanyaan pertama, monggo silakan. Dari mana ini? Ada yang sudah ngechat. Mau langsung disampaikan atau dibacakan teman-teman? Monggo. Kalau ada yang Ada masuk satu. di Oh kotak iya, masuk bisa dibacakan, Ustaz. oh nggih. Kiai, ada pertanyaan nih Kiai dari Bapak Edo. Ini orang Bekasi Kiai. Nggak berani ngomong Kalau sendiri orang nih. Bekasi, oh ya, antum moderatornya orang Bekasi, saya orang Bekasi, yang lainnya orang Bekasi. Lengkap Kiai, lengkap. Eh, ada aksi 4 Rifki Nur Primasari setelah Pak Edo nggih, Bapak Rifki. Bismillah, izin bertanya Ustadz, lebih baik mana saat menuntut ilmu dalam keadaan lapar atau kenyang? Monggo Kiai. Ya, dalam keadaan lapar. Lapar ya, bukan kelaparan ya, beda. Jadi ini memang sesuatu yang kita sengaja. Sesuatu yang kita sengaja, karena tadi kalimat yang terakhir, makanya yang begini-begini ini, apa ya, kalimat Aisyah yang menghubungkan antara lapar dengan lembutnya hati, kenyang dengan kerasnya hati, dan seterusnya itu kan, apa ya, hari ini jadi kajian yang sangat menarik sebenarnya, karena ya sebenarnya hal-hal yang sifatnya neuroscience itu ya dulu walaupun belum ada nama, nggak pakai nama itu, tapi ulama-ulama kita sudah tahu, itu ya, sudah tahu. Nah, kaitannya dengan belajar itu, se maka lebih utama belajar itu dalam keadaan sedikit lapar dibanding dalam keadaan kekenyangan. Kan gitu ya. Tapi tidak bisa fokus dan seterusnya. Nanti kalau ada yang mengatakan demikian, ya justru itu adalah apa? Itu adalah latihan, gitu ya. Itu adalah latihan
di mana di mana pada kondisi tubuh kita yang lemah tapi kita masih memiliki kewaspadaan dan kepekaan, apalagi ketika tubuh kita dalam kondisi yang terpenuhi itu, bukan bukan kekenyangan, bukan, tapi dalam kondisi yang tidak lapar. Jadi ada lapar, tidak lapar, ada kenyang gitu. Kemudian yang paling bawah adalah kelaparan. Jadi kelaparan, lapar, tidak lapar, kenyang lah kita itu. Idealnya memang di tidak lapar, gitu ya. Tapi latihannya di lapar, gitu. Jadi dalam kondisi normal itu kita tidak lapar, tapi dalam kondisi riyadhah, latihan gitu, kita di kondisi yang lapar. Itu lebih utama dibanding perut kita dalam keadaan kenyang. Nanti kalau perut itu kenyang, maka ya kata siapa tadi, maka nanti tubuh kita itu akan melampaui batas. Itu karena kesibukan-kesibukan yang 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 menakjubkan lah tubuh kita itu begitu, lambung kita penuh ya, sehingga ya punya konsentrasi yang sangat tinggi untuk menyelesaikan urusan di lambung itu. Sedangkan otak kita harus fokus pada ilmu yang akan kita pelajari, yang akan kita terima. Jadi ini kondisi lapar ya, bukan bukan kelaparan. Dan itu sesuatu yang memang kita sengaja, gitu ya. Karena begitu kita sengaja, maka tubuh kita responnya akan berbeda dibanding kita melakukannya nggak sengaja. Itu tubuh kita meresponnya juga akan berbeda. Kalau kita sengaja untuk lapar, walaupun nanti pekerjaan itu berat, maka tubuh kita akan merespon dengan kekuatan. Walaupun kita lapar, kenapa? Karena kita memang menyengajakan diri. Kayak orang yang hujan-hujanan sama orang kehujanan itu, Ustaz. Taruhlah dari rumah kita dekat sama masjid. Ya lagi hujan di masjid, kita pengen pulang karena ada urusan. Kan gitu ya. Maka dari masjid ke rumah itu kalau kita lari paling hanya membutuhkan waktu 30 detik. Ya, kemudian kita lari itu di tengah hujan. Tapi yang pertama, kita lari itu supaya cepat sampai ke rumah, gitu ya. Dan sebisa mungkin tubuh kita tidak kebasahan air hujan, gitu ya. Sehingga walaupun kita lari, tapi tapi pikiran kita itu selalu berusaha untuk meminimalisir supaya hujan tidak membasahi, kan gitu. Yang kedua, ya sama, ya paling hanya butuh 30 detik untuk nyampe ke rumah, tapi yang kedua kali kita eh, berusaha untuk nyampe cepat sampai ke rumah, tapi kita niatkan ya supaya apa? Supaya ada sebagian dari anggota tubuh kita yang terkena air hujan. Kalau yang pertama meminimalisir supaya nggak kena air hujan, kena tapi jangan sampai basah kuyup. Yang kedua nggak apa-apa basah, sebagian juga nggak apa-apa basah. Itu eh, respon tubuh kita berbeda. Jadi ajaib, kerja kerja tubuh kita itu ajaib banget. Yang pertama itu sudah nolak, ya, sehingga ketika terkena air hujan maka tubuh kita akan menganggap itu sebagai ancaman, sebagai bahaya. Ya, makanya ketika kehujanan itu emang sengaja kita itu nggak pengen kena air hujan itu. Makanya ya tubuh kita kemudian meriang, pusing dan seterusnya itu karena kita respon itu sebagai sebuah ancaman. Tapi kalau kita niatkan ya nggak apa-apa kena air hujan. Nanti kalau terlalu basah berarti ganti, kalau enggak ya tak pakai aja sementara nggak apa-apa. Itu tubuh kita lebih rileks menerima air hujan dan tidak menganggap hujan itu sebagai musuh, sehingga saraf kita akan mengirimkan pesan seperti itu ke seluruh tubuh kita. Lapar juga begitu. Kalau kita niatkan nih memang nanti saja ya makannya setelah ngaji gitu contohnya. Itu sehingga nanti muncul muncul
apa itu kalimat Nabi kalau makan sudah tersaji, kemudian waktu sholat maghrib itu tiba, maka dahulukan makan sebelum sholat. Nah itu kan jadi kaidah penting. Akhirnya kita pakai hadis itu sejadi-jadinya, ya. Dan pada ujungnya kita makan sebelum sholat. Ya, yang terjadi adalah makan iya, khusyuk enggak. Gitu ya, sama aja kita mau makan sebelum sholat, mau makan pada sholat, sama-sama enggak khusyuknya itu. Jadi sebaiknya kalau suruh pilih dua tadi, ya dalam keadaan perut yang tidak kenyang lebih utama. Ada lagi? Masya Allah. Banyak Kiai. Ini yang Oke, angkat tangan sudah silakan 4. dibaca, Ustaz. Yang di kotak. Yang angkat tangan dulu Kiai. Kiai. Oke, ya. Tadi Oke, yang langsung ngerasain ada silakan. aksi 4 Rifki Nur Primasari. Monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Jazakumullah khairan katsiran, Ustadz dan akademik Viro atas Tahib Ramadannya. Ingin bertanya ini Ustadz terkait lapar. Jadi baca di buku Syekh Aid Ar-Qarni bahwa Nabi Muhammad itu bilang kalau saya buka puasa Allah memberiku makan berupa Quran dan zikir gitu. Jadi kan kalau kemarin dengar dari Kiai bahwa bukanya dengan kurma, kalau nggak ada kurma ya air putih kan kalau untuk kita yang biasa dengan banyak menu tuh kayak oh bisa begitu ya gitu ya Ustaz. Tapi apakah ada hubungannya gitu ya Ustaz dengan kekenyangan rohani itu akan membuat kenyang juga secara fisik gitu karena di hadis-hadis akhir zaman juga ada yang bilang bahwa nanti umat tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang kelaparan hingga yang membuat mereka kenyang itu adalah tasbih, tahmid dan takbir gitu ya Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua mungkin Ustaz terkait ayat tentang Ramadan Ustaz yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum gitu kan ya Ustaz sampai beberapa rangkaian ayyama ma'dudat syahrul Ramadan wa idza salaka itu seperti sebuah komunikasi antara Rob yang ngasih tahu hambanya ini puasa berat tapi cuman ayam mamadudat cuman beberapa hari aja gitu terus seakan di ujungnya tuh kayak kalau udah ini mau minta apa aja boleh kayak gitu ya Ustadz ya yang saya rasakan tadaburnya gitu. Nah boleh nggak Ustadz kita sebagai orang tua nih mendidik anak kita satu ibadah baik itu sholat atau misalnya puasa dengan ini nanti kalau misalnya udah beres mau apa boleh kita kasih gitu Ustaz. Mungkin itu pertanyaannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih. Pertanyaan yang bisa dibantu mute, admin? Baik, jadi yang pertama itu memang khusus untuk Nabi, Bu ya. Khusus untuk Nabi itu memang pernah Nabi Muhammad SAW itu ya beliau melakukan wisol. Wisol itu nyambung puasa, ya. Walaupun beliau melarang itu dilakukan oleh umatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya kelebihan dan diantaranya beliau mendapatkan asupan dari Tuhannya. Itu sehingga beliau kuat untuk melakukan wisol. Wisol itu lanjut puasa tanpa berbuka dan tanpa sahur untuk hari berikutnya. Nah, itu ya. Dan ini kalau di apa ya bahasanya? Kalau dihubungkan dengan asupan-asupan jiwa, ya, dengan asupan jiwa, maka ini bisa nyambung sebenarnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki
Jadi memang pertama sudah menyiapkan diri untuk lapar. Yang kedua, Nabi Muhammad itu punya pemahaman yang sangat mendalam tentang esensi daripada puasa itu. Ya itu ya, sehingga dengan amal puasa itu Rasulullah SAW kurang lebih itu ya, kurang lebih itu menerap bukan lagi menerapi tapi sudah selesai. Rasulullah itu sudah selesai terapi kognitifnya tentang puasa, gitu, tentang hebatnya puasa, tentang agungnya puasa, tentang luar biasanya puasa. Itu tuh sudah benar-benar mendarah daging pada Nabi. Maka dengan itu saja gitu loh, itu sudah cukup sebenarnya untuk membuat orang itu nggak lapar, nggak merasakan lapar, nggak bukan ya merasakan lapar tapi tidak mempedulikan urusan makan dan urusan minum. Itu ya kenapa? Karena sudah tergambar dengan baik tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menahan diri dari makan dan minum untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kita, tapi dalam konteks yang lain, nanti kita bisa dapati sebagian orang-orang di kita itu yang menginginkan ilmu-ilmu tertentu itu terkadang mereka melakukan puasa bisa 7 hari 7 malam. Gitu ya Bu, yang itu semi wisol gitu. Makanannya pun juga sekedarnya dan itu diatur. Pertama kali cuma makan segini, setelah itu dikurangi, sampai pada akhirnya tidak makan beberapa hari. Dan mereka kuat. Kenapa? Karena mereka mereka lapar, tapi mereka kuat menahan lapar itu karena mereka punya keyakinan bahwa setelah ritual ini nanti selesai, maka mereka akan mendapatkan ini, mendapatkan itu, dan mendapatkan ya taruhlah itu ilmu gitu ya, akan mendapatkan ilmu yang mereka inginkan gitu. Jadi itu yang kemudian menyebabkan orang itu kuat untuk menahan lapar. Nah itu ya, dan itu kan sebenarnya terapi kognitif karena dia menerapi dirinya dengan kebesaran, keilmuan, serta kemuliaan atau apapun lah pencapaian yang sangat tinggi yang akan dia dapat setelah dia nahan lapar selama 7 hari 7 malam. Jadi begitu Bu. Kalau Rasulullah SAW ya makanannya tadi zikir, mengingat Allah, tasbih dan seterusnya itu ya karena ini bukan hanya sekedar makanan fisik, tapi ini adalah uh, ini adalah suplemen penguat jiwa itu, ya, adalah suplemen penguat jiwa. Kayak Rasulullah SAW ketika lapar di Khandaq, ya, menggali parit, sahabat-sahabat juga lapar. Ditambah lagi musim dingin, tapi Rasulullah SAW selalu menyampaikan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, kemuliaan yang diberikan kepada mereka. Akhirnya jiwa mereka mendapatkan asupan dengan diingatkan akan janji-janji Allah. Akhirnya mereka tetap kuat, mereka nggak males-malesan, mereka nggak kecapean, tapi mereka capek tapi nggak kecapean. Itu ya, mereka tetap kuat, tetap menikmati. Kenapa? Karena ya Rasulullah SAW ngasih asupan untuk jiwa mereka, itu sampai akhirnya mereka kuat menjalani itu ya. Jadi ini kalau mau dibaca hubungannya mungkin salah satunya adalah itu. Jadi Nabi itu memang bayangkan orang puasa kemudian dia sangat paham janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang puasa, dan Nabi sudah melihat sendiri itu janji gitu. Makanya kalau hanya urusan lapar, beliau kuat gitu. Untuk apa? Untuk dapat yang dijanjikan itu, walaupun pasti Nabi itu akan dapat gitu. Nah, itu ya. Jadi demikian. Kalau yang kedua tadi ya bisa Bu, itu pola sebenarnya ini
Ini tentang cara melihat puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita. Dan itu ya, ketika puasa itu di Ramadan itu 1 bulan, tapi Allah meminta kita untuk mengganti cara kita memandang puasa Ramadan itu bukan pakai kacamata bulan, tapi hanya pakai kacamata hari, karena Ramadan itu ya hanya hitungan beberapa hari. Ini kalau yang lagi ngetren di kita hari ini, ya intinya kacamata, gitu ya. Dalam melihat Ramadan itu juga intinya kacamata juga. Ketika kamu lihat bulan, bulan, nah, gitu ya. 1 bulan, itu banyak loh, gitu. Tapi begitu kita ubah kacamata kita melihatnya cuma beberapa hari kok. Beberapa hari kalau dihitung kan juga 1 bulan. Nah, itu memiliki apa? Memiliki hmm, pengaruh dan dampak yang berbeda pada kejiwaan orang yang mendengarkannya. Itulah ini babnya bab tentang retorika. Nah, sehingga pandai-pandailah kita itu mempresentasikan syariat ini supaya asyik, gitu ya. Dan ini adalah konsep, itu konsep fix, ini konsep karena ayatnya demikian. Ini adalah salah satu konsep bagaimana cara mempresentasikan syariat yang benar supaya bisa diamalkan dengan penuh kenikmatan bagi muslimin. Itu ya. Jadi menggeser syariat yang berat itu dengan cara pandang yang berbeda. Kita ambil contohnya ketika perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu kemudian kita anggap sebagai beban syariat, ya akan kita rasakan berat. Tapi ketika kita lihat, kita ganti kacamata kita, gitu ya. Kemudian kita melihat perintah dan larangan itu sebagai sebuah kasih sayang Allah kepada kita. Ngapain sih Allah ini nyuruh kita begini? Ngapain Allah kita ngelarang kita begitu? Gitu. Kemudian kita sampai pada kesimpulan ya kita disuruh begini ini karena Allah tuh sayang banget tuh sama kita, bukan karena Allah pengen dituhankan, Allah pengen bukan, tapi itu bentuk sayangnya Allah karena ternyata manfaatnya kembalinya juga kepada kita kita juga, gitu ya. Akhirnya kita memahami bahwa perintah dan larangan itu adalah kasih sayangnya Allah, bukan lagi beban. Maka nanti penerimaan mental kita pun juga akan, ya. Jadi intinya kacamata. Oke. Jadi tidak apa-apa, Bu. Wah, Mengajarkan seperti itu kepada anak tadi sampai nanti pada akhirnya udahlah. Ya, ini ya. Jadi sebagaimana Allah itu kepada orang yang berpuasa akan memberikan 2 kebahagiaan, ya kepada anak pun juga sama. Itu ya, dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika ketemu dengan Tuhannya. Pada anak kita geser aja tuh konsepnya. Tapi konsepnya sama, cuma kita geser aja apa yang membahagiakan anak kita, sehingga udah ya, karena kamu meninggalkan egomu, kamu pasti lapar, itu ego kamu. Tapi kemudian kamu nggak makan, berarti kamu tinggalkan egomu hanya karena dengerin permintaan ibumu. Ya, pendidikan yang disampaikan oleh orang tuamu, contohnya begitu. Nah, itu ya, kamu kuat seharian meninggalkan egomu. Kenapa? Disuruh oleh mamamu. Nah, berarti anak sudah meninggalkan sesuatu yang itu representasi dirinya. Apa? Ego. Dirinya aja dia tinggalkan. Maka yuk layaklah kemudian untuk kita apresiasi, kamu mau minta apa saja. Yang penting mama bisa beli. Begitu ya, Bu. Masya Jadi Allah. jangan hanya melihat puasa anak itu ketika dia tidak makan, tidak minum. Sesederhana itu jangan. Tapi lihat ketika anak puasa itu fenomena pada emosi dan kejiwaan anak. Dia korbankan
satu hal dalam dirinya yang itu sering menjadi representasi bagi dirinya, dan itu adalah oke. Eh, lanjut, Nyai. Oke, silakan. Masih ada 3 yang angkat tangan di chat juga sekitar 1, 2, 3, 4. Ada pertanyaan di chat. Ini Ya, kita batasi mungkin Jaya karena sebentar lagi sudah menjelang buka oke. puasa. Jadi monggo insya Allah kita kalau Ya, seandainya tidak kalau bisa pengen dipenuhi pertanyaannya semuanya, banyak yang dijawab, pertanyaannya nanti pakai jawaban sekalian, ABC aja, multiple choice. Ya, nanti saya tinggal milih A atau B atau C. boleh. Selanjutnya mungkin kepada Ustaz Nasrullah yang tadi udah angkat tangan. Monggo Ustaz Nasrullah. Oke, Silakan. silakan, silakan. Silakan, Ustaz. Oh, baik. Syukran Ustaz MC dan jazakumullah khairan Ustaz Happy Gulam Faizi. Masya Allah. Kabar. Jazakumullah khairan atas ilmunya. Karena melanjutkan dengan yang di hari Selasa kemarin, terkait dengan menghidupkan malam ya Ustaz ya. Ya. Nah karena ini sepertinya banyak yang nanya, jadi anak nanyanya satu saja. Yang dimaksud dengan menghidupkan malam itu apakah dia fokus dengan ibadah ya, atau di mixing dengan yang lain Ustaz? Maksudnya dengan hal-hal yang lain sih. Namun pada malam itu hidup dengan hal-hal yang dimaksud oleh Rasulullah. Mungkin itu Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah berkahi antum dan juga guru antum, keluarga Amin. antum, dan antum Ustaz. Amin. Baik, jadi menghidupkan malam itu sebenarnya adalah sebuah majas, Ustaz. Ya, sebenarnya bukan malamnya yang hidup, tapi kitanya yang hidup. Gitu ya. Jadi itu majas, tapi hubungannya adalah kalau dalam sastra Arab isti'arah, tapi hubungannya adalah ilaqah zamaniyah. Hubungannya adalah hubungan zaman. Sama seperti tahun kesedihan. Ya, teman-teman ketika belajar tahun 10 kenabian, Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, itu kan disebut tahun kesedihan. Kan yang sedih bukan tahunnya, tapi yang sedih adalah kekasih Allah di tahun itu. Gitu ya, sehingga Allah membuat satu majas, ya mungkin hiperbola, gitu ya, bahwa saking sedihnya kekasih Allah, manusia nomor 1 ini, maka waktu itu berarti semua yang ada di ruang waktu pada tahun itu, mulai dari langit, bumi, beserta isinya, ya semuanya merasakan kesedihan. Nah, itu ya. Nah, ini adalah menghidupkan malam. Sebenarnya yang kita hidupkan bukan malamnya, tapi kitanya. Nah, itu. Jadi majasnya begitu. Nah, ini ya sebenarnya kitanya yang kita hidupkan. Kita hidupkan itu berarti apa? Nah, hidup itu berarti kita melek. Kenapa? Karena tidur itu adalah kematian kecil. Makanya doa kita setelah bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Artinya tidur itu kan mati, gitu. Sehingga mematikan malam itu berarti kita mematikan diri kita dengan tidur. Menghidupkan malam berarti kita membuat diri kita tidak tidur. Ya, memang tujuannya kita diminta untuk banyak melek di waktu malam, sehingga ada bedanya antara malam kita di bulan Ramadan dengan malam kita di luar Ramadan. Ada bedanya. Itu ya. Nah, pertanyaannya apakah gimana caranya? Ya apa saja yang itu asik bagi kita. Itu ya. Kalau asik bagi kita sholat, ya silahkan sholat. Asik bagi kita baca buku, ya silahkan baca. Asik bagi kita ngaji, ya silahkan ngaji.
Nah, itu ya asik bagi kita ibadah yang lain, ya ibadah yang lain gitu. Sehingga keasikan itulah yang menyebabkan kita tidak mematikan malam itu dengan mengistirahatkan diri kita. Ya semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Begitu Ustaz Nasrullah. Masya Allah. Labai, Mungkin labai, Masya Bapak Allah. Lutfi sama Cak, kalau tadi ada Allah dua khairan. ya, masih angkat tangan. Saya coba izin bacakan yang di kontak masuk dulu ya. Iya, Ada banyak soalnya. Bismillah, izin Ustadz, sebagaimana oke. disampaikan dalam tarhib bahwa Nabi sahur dan berbuka dengan kurma, basah ataupun kering, atau air putih. Namun di satu informasi bahwa Nabi memiliki tubuh ideal dan sehat. Apakah beliau berotot atau six-pack? Bagaimana dengan pemenuhan nutrisi untuk kesehatan dan kekuatan otot? Apakah cukup dipenuhi dengan pola makan Nabi yang mengambil standar orang paling miskin di umatnya? Hubungannya dengan kesiapan untuk jihad fisabilillah yang memerlukan kekuatan fisik prima. Mohon pencerahannya Ustaz. Maklum selama ini Pertanyaan siapa sudah ini keren ini? dari Ari At-Tobari. Oke. Bapak Ari. Alumni atau Monggo, Ustaz. peserta? Nggak tahu. Oke. Ini ya. Nanti coba cek. Ada kitab bagus. Familiar sih kitab ini. Judulnya adalah Syiar A'lamin Nubala. Syiar itu adalah biografi secara hidup, perjalanan hidup. A'lam itu adalah para tokoh. An-Nubala itu yang cerdas-cerdas. Itu sebenarnya kumpulan kitab berjilid-jilid yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi. Ya, makanya saya ini kan lagi punya kajian menyelesaikan Al-Ashrah Al-Mubasysyarun Nabil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, itu ya, maka saya awali dari Khulafaur Rasyidin, sekarang sudah sampai kepada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Itu yang menarik adalah ketika Imam Dahabi itu kalau mau menjelaskan biografi salah satu sahabat itu pasti ada pembahasan tentang ciri-ciri fisiknya. Ya, dan saya mendapati bahwa ciri-ciri fisik para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang selama ini saya bahas ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu sebelumnya ada Abdurrahman bin Auf, sebelumnya lagi ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kan gitu ya. Maka yang sering diceritakan itu adalah ini adalah posisi pipi mereka sama cekung mata mereka, dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak overweight ya. Itu menunjukkan mereka tidak kelebihan berat badan, gitu ya. Dan lebih cenderung, mohon maaf ya, lebih cenderung kalau katanya kan ada ukuran ideal antara tinggi sama berat ya, gitu ya. Taruhlah cara ngitungnya, orang kalau tingginya 170 ya berarti beratnya maksimal 70, gitu contohnya. Kalau orang tingginya 150 ya berarti maksimal beratnya 50. Tapi 50 itu berarti sudah kelihatan besar, gemuk lah, berisi. Nah, mereka kalau saya baca dari situ itu lebih cenderung ke sedikit kurus dibanding ke gemuknya. Jadi saya dapati kebanyakan begitu. Nah, ketika melihat pola makan Nabi yang sedemikian itu, maka yang mesti kita pahami itu kita mesti memahami pola makan Nabi hari itu dengan kacamata hari itu, tidak dengan kacamata kita hari ini gitu. Nah, ini lagi-lagi juga intinya ini tentang kacamata lagi ini, gitu ya. Gimana orang-orang hari itu fakir-fakir, iya, sebagian sahabat
Sebagian sahabat susah nyari makan, iya susah nyari makan. Tapi mereka sekalinya makan pasti makanan yang berkualitas, gitu ya. Jadi kualitas makanan itu yang dijaga, gitu. Sehingga ya ketika mereka tidak susah mencari makan, oh iya ada sahabat-sahabat yang di awal-awal susah untuk mencari makan, tapi makanannya sekali makan makanannya berkualitas, kan gitu ya. Dan Rasulullah SAW juga sama, ya kita dapati Rasulullah SAW itu punya ya makanannya kurma itu pasti. Dan Rasulullah SAW bayangkan, ya sebenarnya Nabi itu juga makan susu domba segar, itu juga dikonsumsi, itu juga dimakan sama Nabi. Itu ya, makanya nanti keluar jadi mentega dan seterusnya itu. Nah, itu juga dikonsumsi sama Nabi dan bahkan susu segar karena Nabi punya sahabat yang yang berkhidmat kepada Nabi untuk eh, untuk memelihara domba-dombanya Nabi. Dan domba hari itu dipelihara eh, sebagai industri rumahan, tapi hanya untuk dikonsumsi oleh orang di rumah itu. Jadi memang orang hari itu memelihara domba itu supaya bisa mengkonsumsi susu segar hari itu, itu ya. Mm, dan Rasulullah SAW makannya berkualitas. Para sahabat yang susah makan itu juga sekalinya makan makanannya berkualitas dan itu yang dijaga. Itu. Adapun kekuatan-kekuatan yang lain ketika dipakai untuk jihad, maka ini tidak berhubungan dengan gemuk atau kurusnya seseorang, tapi ini berhubungan dengan masa otot orang itu. Karena ada orang kecil, cuma masa ototnya besar. Ada orang gemuk, tapi masa ototnya kecil. Ada orang gemuk, besar, masa ototnya besar. Ada orang kecil, masa ototnya kecil. Yang menentukan kekuatan saat berjihad itu adalah masa otot. Karena dia harus ngangkat senjata, ngayun senjata, gitu ya. Jadi makanya ya kenapa? Karena ya sudah biasa orang pada saat itu ngangkat beban udah biasa, gitu. Sehingga eh, bayangkan kita itu ngayun, taruhlah kita ini Pak, ada alat untuk untuk pembentukan otot lengan atas kita itu yang modelnya pakai hidrolik itu ya, model begini itu gede itu. Kemudian taruhlah kita di masa 5 kilo masih enteng lah, kuat, mau 30 kali 50 kali kuat tuh. Kalau kita naikkan lagi masanya seberat masa eh, rata-rata berat pedang lah yang dipakai, itu udah mulai berat tuh kita Pak. Ya ketika gini paling cuma dapat berapa, sedangkan itu kita harus ngayun berkali-kali, bahkan harus dorong-dorongan, sehingga para sahabat itu juga pasti memiliki olahraga yang bagus, walaupun itu mereka tidak mengkhususkan aktivitas itu sebagai olahraga, tapi jadi aktivitas kesehariannya itu sendiri sudah olahraga. Dan yang kedua, kemampuan di medan perang itu bukan hanya sekedar kekuatan otot, eh, karena saya baca kalau kita angkat beban itu memang masa otot kita besar sehingga kita kuat. Tapi kalau hanya angkat beban saja, maka kita hanya punya masa otot yang besar, kuat untuk ngangkat yang berat, tapi endurance kita itu lemah, nggak panjang, gitu ya. Jadi eh, kuat tapi nggak lama. Kalau di dunia binatang tuh kayak singa tuh. Singa itu cepat, ya larinya kenceng, ya sama kancil kencengan singa sebenarnya.
Jadi kalau tarikannya singa itu, kalau mobil tuh kayak mobil diesel tuh, wush, gitu tuh, tarikan awalnya kuat, gitu ya. Tapi endurance-nya nggak lama, gampang capek, gitu. Makanya ya tetap kancil susah, rusa susah untuk dikejar sama singa. Itu kenapa? Karena kancil memiliki endurance yang lama, gitu. Titik capeknya itu lama, itu berhubungan dengan apa yang mereka konsumsi sebenarnya. Itu ya. Sehingga ketika saya pernah ngobrol dengan salah seorang dokter, dia mengatakan itulah kenapa singa itu tarikan awalnya kencang tapi endurance-nya nggak lama karena yang dimakan daging. Kalau kancil dia stabil. Nah, dan dia stabil dan endurance-nya lama karena yang dimakan adalah tanaman-tanaman. Itu ya. Sehingga keseimbangan dari keduanya itu yang kemudian menyebabkan kita eh, ya tenaganya tenaga singa tapi endurance-nya endurance kancil gitu. Dan Rasulullah kan menyeimbangkan dua hal itu. Yang dari alam itu kan salah satunya ya kurma itu. Nah, jangan sederhanakan kurma, jangan sederhanakan susu. Dan kalau ngomongin susu yang dikonsumsi Nabi, susu segar itu ya bukan susu kaleng, apalagi susu kaleng-kaleng. Nah, itu real nyata itu yang dikonsumsi Nabi itu. Kurma dengan semua kebutuhan seratnya, kemudian susu segar tuh dengan semua kandungannya itu luar biasa. Yaitu yang kedua, yang ketiga madu itu konsumsi harian. Makanya turun surat At-Tahrim itu cuma gara-gara madu. Karena istrinya Nabi di setiap rumah itu punya madu. Madu yang dikonsumsi itu. Ya, ini itu ya. Jadi orang hari itu boleh makanannya kurang, tapi sekalinya makan itu yang dikonsumsi itu yang bergizi, yang berkualitas. Jadi begitu ya. Yap, syukran, syukran Ustaz. Syukran Ustaz atas jawabannya. Oh, Bapak Ari, Mencerahkan ya, ya, sekali. ya, ya, Iya, ya, Ustaz. ya. Izin Ustaz. Oke, Syukran. ahlan, marhaban. Izin Ustaz. Lanjut mungkin Ustaz ya, Bapak Uci ini Oh, Bapak atau oke, Mbak? satu lagi. Oke, oke, satu lagi, monggo dari Uci monggo. Iya, Bismillah, jazakumullah khair Ustadz atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz Herfi. Saya tadi jadi kebanyakan ini nih keping-kepingan yang ingin saya cari benang merahnya Ustadz. Jadi agak geser sedikit ini tentang aktivitas di bulan Ramadan. Jadi em, dan kaitannya dengan wahyu pertama. Di situ kan di surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu ada baca, ada mengajarkan ilmu, ada Allah juga sebut kolam. Nah, terus tadi Ustadz juga menyinggung tentang orang-orang soleh. Terus saya juga kepikiran sama waktu terakhir kali saya tanya sama Ustadz di Akademi Quran itu bahwa ulama-ulama kita juga ada yang menulis atau menyelesaikan kitab-kitabnya itu di bulan Ramadan. Nah, yang mau saya tanyain Ustadz tentang aktivitas-aktivitas ini kan aktivitas intelektual. Apakah aktivitas ini ada kaitannya atau adalah sebuah jalan menuju takwa gitu, Ustadz? Itu sih saya ingin tahu mungkin apakah ada benang merahnya, Ustadz? Gitu, Ustadz. Sudah, Oke. Ustadz. Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya. Pertanyaannya adalah Yang apakah terakhir. aktivitas yang terkait dengan wahyu pertama kali turun itu Ustadz surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ada kaitannya dengan jalan untuk menuju ketakwaan. Jadi baca, tulis, mengajarkan ilmu itu adalah jalan menuju ketakwaan Ustadz. Oke. Jadi
Jadi takwa itu dia jadi takwa itu sebenarnya dia adalah nilai value, ya. Dia tidak nempel pada satu pekerjaan, tapi dia bisa nempel di banyak pekerjaan. Jadi ada amal, ada takwa. Jadi takwa itu nilai sebenarnya, sehingga dia bisa masuk ke dalam sholat kalau memang orang yang mengerjakan sholat itu ya merasa diperintah oleh Allah. Dia bisa ada takwa ini bisa memberikan nilai pada puasa kalau orang yang mengerjakan puasa itu imanan wahdi sabar. Dia bisa ada nempel pada aktivitas keilmuan kalau orang yang melakukan aktivitas keilmuan, apakah mengajar atau belajar, gitu ya, itu tujuannya adalah untuk menambah kualitas cinta, harap dan takutnya kepada Allah. Jadi dia takwa tidak terikat dengan satu aktivitas, tapi takwa ini adalah value yang nempel pada bahkan seluruh aktivitas sesuai dengan motif dan niat orang yang mengerjakan. Jadi demikian. Masya Allah. Jadi ini tentang rasa ya Ustadz ya, takwa itu ya Ustadz. Ya, lebih dari sekedar rasa. Jadi dia sebenarnya tentang niat, Tentang gitu ya. niat. Tentang niat dan hati yang selalu terhubung dengan Allah saat mengerjakan aktivitas. Masya Allah. Siap Ustadz, sudah dipahami. Jazakumullah khair Ustadz. Ya, terhubung itu bisa ngerasa disuruh Allah, ngerasa dilarang Allah, ngerasa hmm, merasa dibukakan jalannya oleh Allah, diringankan oleh Allah, itu namanya terhubung dengan Allah itu gitu. Bahkan kita sholat kemudian kita ngerasa aku sholat itu karena disuruh oleh Allah, itu aja sudah menghubungkan sholat kita dengan Allah, kita terhubung dengan Allah. Oke, ada lagi? Cukup ya? Terserah jenengan, Kiai. Ini masih ada beberapa, tapi kalau Kiai mau mencukupkan, Kiai, Ini boleh. kita cukupkan dulu, Terserah Sat. jenengan. Ini sebentar lagi mau Oke, azan di sini. Kiai, mohon maaf yang belum terjawab. Di chat juga ada Bapak Irwan Setiadi. Mohon maaf karena sebentar lagi azan di daerah Bekasi khususnya. Mungkin ada kata-kata dari jenengan, Kiai, untuk penutup. Oke, kata-katanya apa ya? Kata-katanya gini aja deh. Eh, jadi puasa itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu pengen mengkondisikan fisik kita ada di kondisi yang terlemah, tapi kita tetap melakukan amal-amal yang produktif. Karena kalau posisi fisik kita ada di kondisi yang tinggi, yang fit, kemudian kita produktif, itu wajar. Nggak produktif, kurang ajar. Ya, puasa itu pengen tuh, Tuhan pengen itu ibarat mesin, ibarat itu performa kita itu dibuat yang paling rendah. Tapi performa yang paling rendah ini saja itu mampu kita kendalikan dengan baik, sehingga kita tetap produktif dengan amal-amal baik. Nggak kemudian males, dijawab dengan gabut, nggak kemudian males, dijawab dengan rebahan, nggak kemudian nggak begitu. Bagaimana dia ini di level malesnya saja mampu melakukan hal-hal yang seproduktif itu. Makanya nanti selesai Ramadan, dia secara fisik ada di performa yang bagus. Sehingga lebih produktif lagi nanti. Jadi kurang lebih stimulasinya seperti itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Kiai Herfi yang telah banyak menyampaikan ilmunya. Semoga selama ini mindset lapar adalah identik dengan kemalasan, identik dengan
aktivitas di atas kasur, semoga itu hilang seketika untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Tetap produktif dan beramal semaksimal mungkin. Tidak ada alasan lapar membuat kita menjadi tidak bertenaga. Barakallahu fiik teman-teman semuanya. Kita akhiri pertemuan sore hari ini untuk persiapan buka puasa dengan doa khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.